Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel aku, Bayu Purwa Eka. Nah, sesuai dengan judul yang aku buat, yes, beasiswa Max atau Monbu Kakakusho sudah dibuka sejak tanggal 23 Juni kemarin. Sebagai informasi pembuka, Max atau Monbu Kakakusho adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Jepang yang sudah mengcover biaya sekolah sampai biaya bulanan untuk kehidupan kita sehari-hari. Beasiswa ini adalah salah satu beasiswa yang paling keren dan paling asik karena beasiswa ini mengizinkan kita sebagai mahasiswa asing untuk bekerja paruh waktu. Karena di luar sana banyak banget beasiswa yang nggak mengizinkan mahasiswanya untuk bekerja paruh waktu, sehingga mereka harus benar-benar ketat dalam mengeluarkan pengeluaran. Hal keren lainnya adalah beasiswa ini tidak ada ikatan dinas. Artinya, kalau teman-teman sudah lulus sekolah dari Jepang, kalian bisa memilih apakah kalian mau pulang ke Indonesia atau tetap di Jepang untuk bekerja. Keren kan? Sebelumnya aku udah pernah cerita kalau beasiswa ini adalah salah satu beasiswa yang paling populer termasuk bagi mahasiswa Indonesia. Pendaftarnya setiap tahun itu bisa sampai ribuan orang, tetapi yang berangkat nggak lebih dari 40 orang setiap tahunnya. Pada kloter aku tahun 2016, yang berangkat ke Jepang itu kalau nggak salah 34 atau 36 orang termasuk aku. Jadi persaingannya itu bener-bener ketat banget teman-teman. Jadi kalian kalau mau beasiswa ini, kalian harus bener-bener memperhatikan banget apa yang menjadi persyaratan. Bahkan ada orang yang mencoba berkali-kali selama beberapa tahun sampai batas usia mereka tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar beasiswa Max. Beasiswa ini memiliki persyaratan batas usia maksimal yang harus kalian lihat sebelum kalian mendaftar. Nah, aku termasuk salah satu orang yang paling beruntung karena aku tuh nyoba sekali aja daftarnya tapi langsung keterima, bahkan sekarang diberikan beasiswa extension untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3. Tapi ada hal yang perlu kalian ketahui kalau aku mempersiapkan diri untuk beasiswa ini sejak tahun 2013. Sedangkan aku mendaftar sekitar tahun 2015, jadi aku punya 2 tahun untuk mempersiapkan diri. Selama 2 tahun itu, aku benar-benar mendedikasikan diri aku untuk memenuhi semua persyaratan, mulai dari TOEFL, mulai dari semuanya, jadi research plan dan sebagainya. Bahkan dulu aku ingat banget pas lagi di Malang jadi asisten dosen, aku tuh pernah nangis histeris di kampus gara-gara skor TOEFL ITP aku cuma kurang 3 poin. Padahal waktu itu aku tuh bener-bener pengen daftar beasiswa ini. Tapi memang mungkin Tuhan berkata lain, jadi aku harus menunggu 2 tahun sebelum aku mendaftar. Waktu itu aku bener-bener desperate, ya bener-bener sedesperate itu. Dan kalian jika ingin beasiswa ini bener-bener harus ekstra, kerja keras, benar-benar harus mempersiapkannya dengan baik. Jika kalian berhasil mendapatkan beasiswa ini, setiap tetes keringat, darah, bahkan air mata kalian tuh benar-benar terbayarkan banget. Oke, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian informasi tentang pendaftaran beasiswa Max yang saat ini sedang dibuka. Simak video berikut ini. Kita langsung ke browser. Kemudian kalian ketik beasiswa Monbu Kagakusho tahun 2020. Lalu pilih informasi yang paling baru. Di sini langsung kelihatan pembukaan untuk pendaftaran. Lalu klik di sini. Nah, langsung kelihatan di sini ada program Research Student untuk keberangkatan tahun 2021. Ini deskripsinya. Kemudian jadwal seleksinya juga sudah tertulis dengan jelas di sini. Jangan sampai kalian kelewatan atau terlambat dalam mengumpulkan berkas-berkas atau melihat semua ujian yang harus kalian lalui gitu. Dan pastikan juga kalian terus melakukan refresh halaman karena kita nggak pernah tahu apakah schedule-nya berubah atau dibatalkan karena adanya corona ini. Karena sampai sekarang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang dan saat ini pulang ke Indonesia itu belum bisa kembali ke Jepang karena penerbangan masih ditutup dan imigrasi Jepang melarang orang untuk datang ke Jepang kecuali dia adalah warga negara Jepang atau permanent resident, seperti itu. Kemudian ada fasilitas. Nah, di sini ada satu
biaya kuliah yang ditanggung sepenuhnya, kemudian tunjangan hidup per bulan yaitu 143.000 untuk research student, ada untuk S2-nya 144.000, lalu untuk S3 145.000. Kalau kalian tinggal di Tokyo, kalian akan mendapatkan tambahan uang saku sebesar 3.000 yen. Jadi kalian bisa mendapatkan 147.000 untuk mahasiswa S2. Seperti itu. Kemudian tiket pesawat juga ditanggung, lalu ada pembebasan biaya pengurusan visa, dan juga tanpa ikatan dinas. Artinya kalian bebas apakah kalian mau pulang ke Indonesia setelah lulus atau tetap bekerja di Jepang. Seperti itu. Persyaratan umumnya ada 9. Pastikan kalian memenuhi semua persyaratan ini. Karena salah satu aja yang nggak kepenuhin gitu, kalian langsung gugur. Di sini ada tertulis kemampuan bahasa Jepang level 2 atau N2. Tapi kalian nggak usah khawatir kalau kalian bukan orang yang bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar atau sebagainya, karena ini optional. Yang penting kalian punya sertifikat atau salah satu sertifikat bahasa Inggris ini. Lalu ada yang nomor 9 juga penting. Ini adalah daftar orang-orang yang nggak boleh mendaftar Max. Misalnya kalian adalah anggota militer, kemudian kalian adalah orang yang pernah mendapatkan beasiswa Max sebelumnya, atau kalian sedang mendaftar beasiswa lain, tapi masih satu afiliasi dengan Max. Seperti itu, jadi kalian nggak boleh. Lalu prosedur pendaftarannya adalah, yang pertama kalian harus mengisi formulir secara online sebelum kalian mengirim berkas ke kedutaan Jepang. Lalu perhatikan juga apa aja yang ditulis di amplop, kemudian alamatnya jangan sampai salah dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah deadline, paling lambat 14 Juli 2020 pukul 23.59. Semua dokumen harus sudah ada di kedutaan pada tanggal ini. Pastikan jangan sampai terlambat. Kemudian ada daftar dokumen apa aja yang diperlukan. Nah, di sini ada beberapa dokumen, tapi ada juga beberapa dokumen yang tidak wajib. Misalnya, kalau kalian sedang tidak bekerja, kalian nggak harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan, atau kalian tidak mengambil bidang seni, kalian nggak harus mengumpulkan portofolio hasil karya, seperti itu. Jadi sesuaikan aja sama kondisi kalian. Kemudian tahap seleksi ada 2. Yang pertama adalah primary screening, yang terdiri dari seleksi dokumen, ujian tulis, dan wawancara. Untuk ujian tulis, ini dilakukan di Jakarta, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar. Itu disesuaikan dengan KTP atau domisili kalian. Misalnya kalian tinggal di Sulawesi Tengah, jadi kalian bakal ikut ujian tulis di Makassar, seperti itu. Kemudian untuk ujian wawancara, ini mungkin agak berat bagi teman-teman yang tinggal agak jauh dari Jakarta ya. Karena semua kegiatan wawancara itu dilakukan di Jakarta, dan biayanya itu harus ditanggung oleh kalian sendiri, alias tidak ditanggung oleh Kedutaan Besar Jepang. Kemudian tahap secondary screening, itu kalau kalian sudah lulus ujian wawancara, kalian akan direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Jepang ke Max atau Kementerian Pendidikan di Jepang. Setelah lolos di sini, kalian akan diberikan surat keterangan lulus primary screening. Kemudian kalian akan direkomendasikan untuk segera mendaftar di universitas-universitas di Jepang. Kalau nggak salah itu maksimal 3. Kalau sudah lolos, kalian bakal dapat LOA dari kampus, dan LOA ini harus dikumpul lagi ke Kedutaan Jepang. Kemudian untuk hasil seleksi akhirnya itu akan diumumkan pada bulan Juni tahun 2021. Jadi kemungkinan kalian akan berangkat ke Jepang untuk semester fall atau musim gugur. Jadi gitu ya. Semua informasi di sini lengkap. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri apa aja secara detailnya, atau kalian ada yang nggak paham, kalian bisa langsung email Kedutaan Jepang, seperti itu. Nah, itu dia informasi pendaftaran beasiswa Max tahun ini. Untuk video selanjutnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang bagaimana cara mempersiapkan dokumen, lalu bagaimana caranya mengisi setiap dokumen dengan baik dan supaya tidak ada kesalahan. Selain itu, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian tips bagaimana cara membuat sebuah research plan yang bagus, supaya nanti pada saat orang baca atau setiap penguji kalian yang baca di kedutaan itu tertarik sama penelitian kalian.
Video nanti bakal berguna banget buat kalian yang ingin mendaftar beasiswa Max tahun depan. Jadi kalian masih punya banyak waktu, yaitu setahun untuk mempersiapkan semua dokumen, terutama TOEFL dan juga research plan-nya. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan juga buat kalian yang udah nonton di video pertama aku. Itu bener-bener berarti banget buat aku guys, so thank you so much. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian melihat kalau video ini benar-benar bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan soal pendaftaran, kalian bisa komen di kolom komentar dan nanti aku bakal berusaha banget buat jawabin satu-satu. Bagi kalian yang belum subscribe, please do subscribe karena itu salah satu bentuk dukungan kalian atas channel YouTube aku ini. Yang terakhir, nyalakan loncengnya supaya kalian tetap update sama video-video aku selanjutnya. Makasih banyak udah nonton. Dadah!